menjelaskan konsep geografi kepada orang keempat yang bernama Cihuy. namanya siapa boy? Cihuy Hardianto. Jadi sebelumnya udah tahu belum konsep geografi? Sopan dikit. Jadi konsep geografi adalah fondasi penting dalam geografi. Ada banyak konsep yang membantu kita menganalisis fenomena di bumi. Contoh pertama, lokasi ada dua macam, absolut atau berdasarkan koordinasi lintang dan bujur, dan relatif berdasarkan hubungan dengan tempat lain. Kedua, jarak, baik jarak absolut maupun jarak relatif. Misalnya jarak rumah ke sekolah bisa 2 km atau 10 menit naik motor. Ketiga, keterjangkauan, yaitu mudah atau sulitnya sebuah tempat diakses. Contohnya desa di pegunungan dengan jalan rusak punya keterjangkauan rendah, berbeda dengan kota yang punya jalan tol dan bandara. Selain itu, ada konsep morfologi atau bentuk muka bumi, pola atau susunan fenomena, aglomerasi atau pemusatan kegiatan, interaksi atau hubungan timbal balik, interrelasi atau hubungan saling memengaruhi, nilai guna atau manfaat suatu tempat, dan diferensiasi area atau keunikan wilayah. Semua konsep ini membuat analisis geografi menjadi sistematis. Misalnya saat kita mempelajari banjir di Jakarta, kita bisa lihat lokasinya, jarak dari sungai, pola drainasenya, interaksi dengan daerah hulu, dan nilai gunanya bagi penduduk. Jadi konsep-konsep ini adalah kunci dalam memahami fenomena geografi. Jadi itu penjelasan konsep geografi. Sudah paham? Ya, mantap. Ayo, langsung. Jadi di sini saya akan menjelaskan aspek geografi kepada orang kedua yang bernama Pasti. Jadi sebelumnya kamu tahu nggak sih aspek geografi? Kamu nggak tahu. Jadi aspek geografi terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu fisik dan non fisik. Pertama, aspek fisik, yaitu segala sesuatu yang berhubungan Darsal dengan kondisi alam. Ini mencakup topologi Darsal jadi Darsal untuk muka bumi, abiotik atau tanah, air, Darsal. udara, dan abiotik Nggak dengar budek ya, Bang. tumbuhan, hewan, mikroorganisme. Di sana daerah pegunungan, dieng yang punya tanah yang subur dan udara dingin, sehingga cocok untuk lagi muter-muter seperti kentang dan bumi. Gua switch ini kamera. Jelas contoh Ntar nanti dulu. ya nanti masuk pesawatnya tuh Ini C130. Kedua, aspek non fisik yang berhubungan dengan manusia dan aktivitasnya. Ini mencakup aspek kebudayaan, ekonomi, dan penduduk. Contohnya, masyarakat Jawa dikenal dengan kebudayaan gotong royong, atau penduduk banyak kerja di sektor jasa karena kebutuhan dan kondisi sosial. Kenapa aspek ini penting? Karena keduanya saling memengaruhi. Contohnya sederhana, kalau aspek fisiknya adalah tanah subur dan air melimpah, aspek non fisiknya bisa berupa berkembangnya pertanian dan budaya bertani. Sebaliknya, kalau aspek fisiknya gersang, masyarakat cenderung berbudaya merantau atau berdagang. Jadi aspek geografi membantu kita memahami kenapa suatu wilayah memiliki ciri khas tertentu baik dari alam maupun manusia. Jadi itu penjelasan aspek geografi. Wow, aku mengerti. Oh, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Pak lagi. Lanjut langsung, mulai langsung. Yang atas pendekatan. Ya, ayo. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Raditya Ismail dari kelas 11. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang geografi pada Blacklight apa? Blacklight. Black apa? Jadi sebelumnya kamu tahu nggak sih pendekatan geografi? Apa tuh?
Jadi Black lagi. untuk memahami fenomena di bumi, geografi menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan keruangan. Ya. Ini adalah cara pandang yang menekankan lokasi, distribusi, dan pola. Misalnya, mengapa penduduk lebih banyak tinggal di dataran rendah daripada di pegunungan? Jawabannya bisa dijelaskan dengan Aira bocil ya. pendekatan keruangan. Dataran rendah biasanya Iya, mirip ya. mudah diakses. Ya mirip siapa? Dan dekat dengan sumber air. Lah. Kedua, pendekatan ke lingkungan atau ekologi. Ini adalah cara melihat hubungan antar manusia dan lingkungannya. Misalnya ketika melihat penerbangan. Lu yang masih lu nggak kenal di kelas siapa? Cewek. Bisa muncul Kena dalam semua alat. kelas. Aira kenapa gak tahu namanya? Hayati. Apa sih? Dalam pendekatan ini kita bisa memahami kepentingan. Ya kan dia lagi ngomongin. Keseimbangan antar kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Ketiga, pendekatan kewilayahan atau kompleks wilayah. Alah. Pendekatan ini menekankan interaksi antar wilayah yang berbeda karakteristiknya. Misalnya, Pertama kali gue lihat tuh. Ini bocah boti. Suplai sayuran dari puncak dan bawah. Sebaliknya, daerah pertanian di puncak membutuhkan hutan di bawah tanggung jual Mafia. hasil panen. Jadi ada hubungan timbal balik antar wilayah kan yang saling menguntungkan. Aku bukan bocah bader. Jadi itu penjelasan dari saya. Sudah ngerti. Ya, aku sudah ngerti ya. Terima kasih. Ah. Jadi sini saya akan menjelaskan ruang lingkup geografi kepada orang ketiga yaitu. Jadi sebenarnya kamu sudah tahu belum ruang lingkup geografi? Jadi ruang lingkup geografi sangat luas, meliputi geografi fisik, sosial, regional, dan teknik. Geografi fisik mempelajari fenomena alam seperti gunung, laut, iklim, dan tanah. Misalnya mengapa curah hujan di Indonesia bagian barat lebih tinggi daripada di bagian timur? Itu bagian geografi fisik. Geografi sosial fokus pada manusia dan interaksinya dengan lingkungan. Misalnya bagaimana urbanisasi mempengaruhi kepadatan kependudukan di Jakarta, atau bagaimana budaya agraris berkembang di desa Jawa. Geografi regional lebih spesifik, yaitu mengkaji wilayah tertentu secara menyeluruh. Contohnya kajian tentang Asia Tenggara yang punya karakter iklim tropis, budaya beras, dan sejarah kolonial. Geografi teknik menggunakan ilmu dan teknologi seperti peta, sistem informasi geografi, citra satelit, dan pemetaan digital. Contohnya, sistem informasi geografis dipakai untuk memetakan daerah rawan bencana gempa di Indonesia. Dengan ruang lingkup yang seluas ini, geografi bisa menjawab berbagai persoalan di bumi, mulai dari yang alamiah, sosial, hingga teknik, semuanya bisa dipahami lewat geografi. Jadi itu penjelasan ruang lingkup geografi. Jadi kamu sudah jelas. Oke, sekian. Terima kasih. Sekian.